kita tidak sedang membela seorang Ahok yang dikatakan sebagai orang Cina misalnya, tapi kita sedang membela hak-hak anak cucu kita yang nantinya mereka akan menggantungkan cita-citanya dan mereka melihat he did it. It means we still have hope. Karena aku memiliki ratusan ribuan orang yang berkata kepadaku, Mbok, benar nggak keputusanku pulang ke Indonesia, Mbok? Look at what happened to Ahok, Mbok. Aku nggak pengen apa-apa, Mbok. Aku hanya ingin datang kembali ke tanah kelahiranku. Look at what happened to him. Masih benar gak keputusanku pulang ke Indonesia? Dan aku tetap mengatakan kepada mereka, pulang sayang, pulang. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Nah kali ini saya mungkin pemirsa Cokro TV ngelihat ini di mana ya gitu kan. Dan ini dengan siapa? Kalau dengan siapa tentu pemirsa Cokro TV udah kenal dong karena Mbok Niluh Jelantik ini sudah biasa kita dengar suaranya. Apalagi di Instagram ya, di media sosial itu udah nggak perlu kayaknya diperkenalkan lagi sebagai tokoh Bali, pembela UMKM ya, pembela wong cilik di Bali. Kalau ada apa-apa Mbok Niluh pasti bersuara dan selalu viral postingannya. Dan saya puji Tuhan, alhamdulillah astungkare ya Mbok ya, bisa datang langsung loh ke workshopnya Mbok Niluh yang saya ngelihat itu luar biasa ya. Jadi senang banget Mbok Niluh saya bisa ke sini dan terima kasih udah menerima kami dari Cokro TV untuk langsung ngelihat dan bertemu sama Mbok Niluh. Terima kasih banyak sebelumnya atas terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi aku bisa duduk bersama dengan favoritnya Mbok Niluh. Jadi kita ini sama-sama saling mendukung, saling ngefans, saling, dan emang udah lama ya kita ya Mbok ya, dari sejak sebelum Pilpres, jauh sebelum Pilpres. Waktu sebelum pilkada, ya, sebelum pilkada DKI juga, ya. Iya. Saya ingat banget tuh dulu Mbok Niluh tuh biasa Bali, Jakarta, dan kalau di Jakarta itu pasti deh kita ketemu rapat dan lain-lain. Jadi sekarang itu seperti kayak kangen-kangenan ya Mbok ya, karena kita tahu 2 tahun lebih kita juga berada di situasi yang sangat sulit, pandemi gitu, dan kita nanti akan juga mendengarkan pengalaman bagaimana Mbok Niluh ini menyiasati situasi pandemi, karena kita tahu kan Mbok Niluh selain sebagai aktivis lah, kalau saya mungkin kalau boleh menyebut Mbok sebagai aktivis ya, aktivis kemanusiaan, juga Mbok Niluh ini pengusaha gitu. Seperti kita lihat nih di workshopnya ini memperlihatkan bagaimana proses membuat produksi seperti apa Mbok, sepatu ya, aksesoris, dan prestasi Mbok Niluh ini juga sudah diakui. Dan banyak sekali prestasinya itu mendapatkan penghargaan dari internasional ya, dari saya lupa tuh, Ernst & Young segala ya, ada tahun 2000 berapa? Terakhir kemarin kita menerima beasiswa scholarship dari Kementerian Dalam Negeri pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Fortune Inc. Jadi 500 CEO dari Fortune, biasanya mereka setiap tahun mereka memilih CEO perempuan ini dari seluruh dunia dan juga Amerika. Jadi kami menerima beasiswa tersebut mewakili Indonesia. Satu-satunya ya Mbok? Dari 65 dari Bali satu. Dari 65 negara yang menjadi kandidat, yang terpilih waktu itu 15 negara. Salah satunya Indonesia. Dan itu Mbok Niluh. Dari Indonesia Timur kami mewakili, kalau dari Indonesia Barat Nilam Sari. Oh, Nilam Sari. Sahabatku dari
dari Kebab Baba Raffi. Jadi kita berangkatnya barengan waktu itu ke Washington DC. Okay. Jadi pemirsa, kita tahu prestasi Mbok Niluh sudah sangat luar biasa dan diakui oleh internasional ya. Nah, di sini kita ngobrol pengen tahu yang tadi saya sempat sampaikan, Bali itu Mbok, itu salah satu kota, semuanya memang kena ya, tapi kalau kita ngelihat Bali gitu, itu sangat terasa dampaknya Mbok. Karena kita tahu Bali itu kan sangat tergantung dengan yang namanya wisatawan, pariwisata. Dan saya juga ngerasain bagaimana ketika di tahun 2021 ya, tahun lalu gitu, itu Bali itu betul-betul sepi gitu kan. Kute itu seperti, kalau dibilang itu orang selalu mengistilahkannya kayak seperti makam katanya, karena dibandingkan kalau sebelum-sebelumnya. Nah, waktu itu tuh bagaimana Mbok Niluh menyiasati, karena Mbok Niluh ini kan sebagai pengusaha gitu kan, itu juga harus berpikir, berkreasi, mencari solusi gimana menghadapi situasi seperti itu. Karena di belakang Mbok Niluh ini kan banyak pasukan ya yang sangat tergantung kehidupannya dengan Mbok Niluh. Gimana tuh, bisa cerita nggak Mbok? Sebelum kita lanjut, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Cokro TV dan tim, untuk Mbok Nong dan juga dengan Mas Gun dan juga tim ada Kajitu Al-Kayeni yang sangat kusayangi juga datang mengunjungi kami, dan ada tim yang lainnya yang nanti Mbok Niluh juga belum kenalan. Terima kasih banyak Cokro TV. Semoga apa yang nanti kami sampaikan akan dapat memberikan inspirasi, masukan kepada UMKM yang lain, untuk mereka menyadari dan memahami bahwa mereka berharga, dan dengan jumlah mereka yang berada di angka lebih daripada 70 juta orang, kita harus tetap sama-sama saling menguatkan. Terima kasih. Jadi kita balik lagi ke Bali. Pertanyaan tadi itu kalau mungkin bicara bisa Bali, jadi inspirasi. Kalau bicara Bali memang identik dengan tourism. Ada puluhan bahkan ratusan ribu orang Bali yang menggantungkan hidupnya, baik mereka yang langsung bergesekan dengan pariwisata itu sendiri, ataupun mereka yang tidak secara langsung bersentuhan dengan industri tersebut. Misalnya, jika kamu memiliki penginapan, kamu akan membutuhkan bahan makanan untuk menyediakan breakfast buat tamunya. Nah, penginapan ini kan langsung bersentuhan. Tapi si petani sayur, petani padi dan lain sebagainya, mereka nggak ketemu sama si turis ini, tapi mereka menyediakan bahan-bahannya. Nah, pada saat pandemi menghajar dunia hingga akhirnya tiba di Bali, waktu itu kalau nggak salah sekitar bulan Februari 2020, hotel ini sudah mulai sepi. Sejak bulan Desember itu revenue-nya sudah jauh menurun. Bulan Januari kerasa banget. Februari waktu itu kasus pertama ditemukan ya, kalau nggak salah di salah satu kota di Pulau Jawa. Nah, Maret itu puncaknya. Jadi hotel-hotelnya sudah pada tutup, mulai tutup. Otomatis mereka tidak bisa memesan beras, memesan sayur dan perlengkapan yang biasa mereka pesan secara rutin. Nah, jadi semua ini tersentuh. Nah, termasuk Niluh Jelantik. Nah, termasuk Niluh Jelantik, saat itu kita tahu diri dan sadar bahwa apa yang kami kerjakan di Niluh Jelantik selama 19 tahun ini bukanlah sebuah karya yang esensial. Ini adalah sebuah karya sepatu yang dibutuhkan oleh pelanggan pada saat mereka memberikan penghargaan pada dirinya. Jadi bukan kebutuhan setiap hari, bukan kebutuhan pangan seperti itu. Dan jadi kami tahu diri, jadi saat itu kasus pertama masuk ke Indonesia, kami memutuskan menutup toko kami. Kami memutuskan menutup toko kami. Outletnya ya? Ya, jadi beberapa toko kami tutup. Mereka kami angkut semua, kami ajak karyawannya. Ya, mereka ajak kami mereka kami ajak untuk ke workshop, bekerja bersama kami di sini. Tapi di saat yang sama pikiranku muter. Pikiranku muter dan aku terus berpikir, dan kita nggak berhenti bekerja di sini. Kita tetap membuat sepatu, kita tetap berproduksi. Cuman
rasa jantungan itu kan ada gitu Iya, kan. deg-degan. Karena waktu itu kan memang sudah keputusan secara nasional wisatawan tidak boleh masuk Bali, ya kan? Jadi secara nasional, internasional Bali ditutup, Indonesia ditutup. Dan waktu itu penjualan online kami apa ya kalau boleh dibilang ya, pelanggan-pelanggan kami itu kan banyak sekali masyarakat perempuan Indonesia yang memang mereka suka kalau kakinya kami sentuh, kami pegang, kami ukur dan lain sebagainya. Jadi proporsional antara online sama offline sales ini memang sangat berbeda. Jadi orang lebih cenderung bertemu dengan langsung anak-anak secara pribadi gitu kan. Custom lah istilahnya. Custom. Cuman saat itu aku menyampaikan kepada shoemaker dan aku sampaikan kepada GM kami, aku bisa nafas 3 bulan. Jadi sampai bulan Juni nih, kita masih anteng nih bisa produksi walaupun tanpa penjualan. Tapi setelah itu, jangan tanyakan bagaimana caraku mempertahankan usaha ini. Jadi apapun akan kulakukan, yang penting halal, yang penting nggak langgar aturan. Anak-anak minta pulang waktu itu. Setelah berapa lama mereka nggak enak kan, Mbok kita pulang ya Mbok. Kita kok produksi terus, sedangkan toko tutup, tidak ada penjualan gitu kan. Setelah berapa hari mereka produksi, mereka minta pulang. Aku bilang sama mereka, kita nggak tahu ada apa di luar sana. Udah kita di sini aja. Yang penting kita tetap satu atap bersama. Yang lain-lainnya biar Mbok yang urus gitu kan. Udah. Cuman kita sebagai mamanya di Nilo Jelantik gitu kan, kita punya rasa percaya diri itu kan. Kita percaya diri kepada UMKM. Ayo kalian tetap strong, tetap tegar dan lain sebagainya. Kita saling menguatkan. Akan tetapi sebagai orang yang sudah 19 tahun setiap hari bersama mereka, di malam hari aku pasti kepikiran dong gitu kan. Aku pasti kepikiran. Dan malam itu, suatu malam aku berpikir seperti ini, ini corona ini apaan sih gitu loh. Apaan sih corona ini, kok ada orang yang jatuh-jatuh gitu di TV dan lain sebagainya gitu kan. Waktu itu belum ada social distancing, belum ada jaga jarak, belum ada belum ada prokes dan lain sebagainya. Cuman waktu itu kita punya inisiatif. Jadi kita mengerjakan masker, membuat masker. Tujuannya adalah pertama kali banget kita ingin membersihkan ruangan yang di ujung sana. Aku menyelesaikan maskernya Mas Luis 1 biji. Pada saat sudah selesai, dia ke sana bersihin ruangan tersebut dan aku pegang itu patron. Aku kepikiran, oh iya ya, untuk debu gitu kan. Terus COVID ini katanya penularannya lewat apa ya? Obrolan interaksi langsung gitu ya, percikan air liur dan sebagainya. Anak-anak itu kan banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi mereka banting setir, ada yang ngojek, ada yang jadi tukang kirim barang gitu kan. Udah kita bikinin masker yuk gitu kan. Aku buatlah masker, aku buatkan patronnya yang baru dan lain sebagainya, aku posting dan viral. Maskernya itu ya? Maskernya itu viral, jadi aku pasang di kayak bandu gitu. Aku sampaikan ini adalah untuk 1000 anak-anak yang harus berada di jalanan. Dan saat itu pembicaraanku dengan Pak Made dan dengan anak-anak itu masih kita berpatokan bahwa aku masih bisa bernafas selama 3 bulan. Memastikan tidak ada satu orang pun berkurang pemasukannya gitu kan. Terus semuanya bertahan gitu ya, sama-sama bertahan. Ada rambut. Jadi masker itu kita buat, mereka tetap happy mengerjakannya karena mereka tahu ini kita akan donasikan, kita akan sumbangkan gitu kan. Di hari ketiga permintaan masuk. Orang-orang mau memesan masker itu dan aku sempat menolak. Karena kita sebagai sebuah brand yang sudah existing, yang sudah established, kita itu dikenal dengan karya sepatu kita gitu kan. Dan di luar sana banyak sekali penjahit-penjahit yang pasti sangat membutuhkan orderan. Karena kan waktu itu tempat ibadah ditutup. Jadi kalau kita biasa pakai kebaya, biasa pakai kamen gitu kan, kita kan nggak sembahyang lagi ke pura. Terus mereka
otomatis bikin apa gitu kan? Otomatis mereka bikin apa gitu kan? Jadi kami tolak dengan alasan silakan memesan kepada yang lainnya. Cuma Nilu Jelantik itu sendiri dibangun di tahun 2003. Si brand ini sendiri sudah memiliki yang namanya strong clientele base. Kita memiliki pelanggan-pelanggan yang memang fanatik. Militan. Nggak bisa beli sepatunya, beli yang lain. Beli yang lainnya. Dan pada saat masa pandemi, di saat pandemi melanda, kami tahu diri. Kami tidak menyampaikan kepada pelanggan, tolong dong beli sepatunya, pandemi dan lain sebagainya. Enggak. Kami tahu diri bahwa kebutuhan sepatu itu adalah kebutuhan yang kesekian. Bukan yang primer, gitu, bukan yang utama cuman kan kapal ini tetap juga aku jaga biar nggak karam kan. Jadi dari kegiatan kemanusiaan yang kami lakukan dengan tujuan sebenarnya agar teman-teman penenun tetap jalan, teman-teman pembatik tetap jalan, dan juga agar aku tuh tetap punya damai di kepalaku, anak-anakku nggak kemana-mana gitu kan. Akhirnya setelah beberapa hari aku meeting lagi dengan anak-anak kantor dan kita memutuskan menerima pemesanan tersebut dengan syarat. Satu, harus dibuat dengan tangan, dengan mesin-mesin tradisional. Kedua, harus menggunakan bahan-bahan yang kita source locally, jadi harus didapatkan di Indonesia, yaitu tenun dan batik, dan booming, waiting list, pelanggan menunggu berbulan-bulan, dan masker Nilu Jelantik menjadi salah satu must have item gitu kan. Nah, kami selalu menyampaikan pesan kepada setiap UMKM, bagaimana Nilu Jelantik bangkit bukan hanya untuk dirinya, tapi Nilu Jelantik itu bangkit. Sebenarnya alasannya gampang banget. Kita kan di Bali, pariwisata, nggak ada turis datang, udah kita tutup aja deh, kita pulang kampung semua deh, gitu kan. Tapi kata menyerah itu kan tidak ada di dalam kamusku. Karena apa? Karena ada penenun di dalamnya, ada penjahit, ada artisan, ada orang-orang yang memang sudah 19 tahun menemani kami. Jadi mereka memberikan alasan buat kami, aku, bagaimana agar kita bisa saling menguatkan. Dan di saat yang sama, teman-teman UMKM yang jumlahnya, kita ada satu komunitas namanya Kesayangan Nilu Jelantik, ada sekitar 32.000 UMKM, itu tetap bisa kita dampingi. Gitu kan. Nah, di Bali ini sendiri, kalau boleh dibilang, kemarin mati suri ya, mati suri, dan masuk atau tidaknya turis itu ke Bali, itu sangat tergantung dari bagaimana pemerintah konsisten menjalankan aturannya, regulasinya. Karena liburan itu tidak bisa direncanakan dalam hitungan 1 hari 2 hari. Kita nggak semua dari kita itu backpackeran gitu kan. Oh ya cus gitu kan. Tiba-tiba kita langsung aja ada di Bali. Kita harus merencanakan sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan sebelumnya. Nah kalau kemarin kenapa pariwisata di Bali itu sempat drop banget selama hampir 2 tahun, dan kemudian di sana kelihatan seorang perempuan yang kerjanya ngomel gitu kan, berantem gitu kan, mengkritik gitu kan, komplain teriak, memarahi pejabat, menuliskan surat terbuka hingga ke presiden dan lain sebagainya. Karena kami ada di akar rumput. Tahu kondisi masyarakat sebenarnya lah gitu ya. Kami jadi memahami. Nafas masyarakat itu terasa gitu loh ya sama karena kami berada di lapangan. Betul. Jadi kami menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat Bali ini dengan cara memberikan masukan dan solusi, dan mungkin untuk beberapa telinga tidak bisa diterima karena mungkin dianggap sebagai sebuah hal yang sangat jauh dari norma kesopanan orang Bali. Karena orang Bali tidak biasanya komplain seperti itu. Orang Bali tidak biasanya mengkritik seperti itu. Kan biasanya gitu kan? Juga, Bo, kalau yang namanya pejabat itu kan yang penting asal Bapak senang gitu kan. Nah sementara Mbok kan memperlihatkan yang sebenarnya kejadian di masyarakat kan gitu. Kepada para
pejabat itu kan seperti itu ya. Because at the end of the day sayang, at the end of the day kami kerja siang malam, kami berkarya siang malam. Semua masyarakat tidak hanya di Bali tapi juga di seluruh Indonesia yang bekerja menjadi pedagang keliling, yang menjadi buruh dan lain sebagainya. Mereka bekerja siang dan malam agar bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk yang sudah PKP dan siapapun yang mereka sudah memiliki NPWP dan kewajiban untuk membayar pajak. Uang pajak yang mereka bayarkan dari hasil kerja kerasnya itu adalah untuk memberikan makan, minum, tidur, nyasi pejabat. So, at the end of the day, kami lakukan itu untuk mereka agar tetap bisa digaji tiap bulan kan. Gaji mereka kan tetap jalan. Ada potongan nggak? Kita kan nggak tahu gitu kan. Tapi rakyat, bagaimana aturan-aturan itu misalnya jualan nasi bungkus, buka jam 5, jam 7 sudah nggak boleh jualan lagi. Tapi kita kan tidak bisa misalnya mengkritik petugas-petugas di lapangan karena mereka menjalankan tugas. Tapi kita kasih solusi. Bolehkah mereka berjualan sedikit lebih malam, tapi dengan catatan jaga prokes. Kita siap untuk menyumbangkan masker-maskernya dan kita siap menjadi satpam di situ untuk memastikan sayang kalau kamu pesan nasinya, nih Mbok Niluh kasih nasinya ya agar kita orang-orang ini bisa buka sampai jam 9 misalnya. Harus ada yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Karena Karena kebanyakan dari masyarakat ini mereka bukan tipe masyarakat yang menunggu bantuan ya, misalnya menunggu 5 kg beras, menunggu misalnya BLT dan lain sebagainya gitu kan. Kita juga menginginkan agar pemerintah dihormati, agar pemimpin-pemimpin daerah termasuk pemimpin negara juga tetap diletakkan di tempat yang terhormat. Jadi kita harus berikan masukan-masukan itu, karena kalau tidak ibaratnya ya kita masing-masing datang dengan sebuah profesi dan keahlian lah. Pejabat punya keahlian sendiri, ya kami pun juga memiliki kompetensi kami sendiri. Jadi sudah seharusnya lah kita saling mengisi untuk agar yang tadinya keluar dari badai pandemi ini bisa keluar dalam 3 tahun 4 tahun, ya kita bisa sedikit lebih speed up seperti itu. Dan Danas Tungkare, alhamdulillah, puji Tuhan, kondisi di Bali sudah lebih baik, mulai bergerak istilahnya ya. Dan kami sangat berhutang budi kepada para wisatawan domestik, kesayangan kami yang berada di seluruh Indonesia yang memastikan teman-teman, saudara-saudara kami, rakyat Bali, masyarakat Bali tetap bisa ngebul periuk nasi di dapurnya dengan kalian datang ke Bali, dengan kalian datang berlibur ke Bali di hari-hari libur kalian. Mbok Niluh mewakili masyarakat Bali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya. So we love you so much, dan untuk wisatawan internasional we will see. Yang sekarang yang menyangga kita adalah wisatawan domestik. Dan sudah saatnya kita menjalankan profesionalisme kita tidak hanya di international tourism tapi juga di domestic tourism. Gitu. Nah, kritik-kritik yang disampaikan oleh Mbok Niluh yang tadi sempat diceritakan terhadap pejabat gitu di sini gitu kan, itu kan kalau saya perhatikan nih Mbok, meskipun mungkin responnya itu agak lelet atau katakanlah secara langsung gengsi untuk menanggapi apa yang jadi kritikan Mbok, tapi pada kenyataannya, pada faktanya gitu, itu sebenarnya akhirnya diturutin ya Mbok ya. Misalnya gitu yang saya ingat nih Mbok ya, kan saya ikuti terus nih postingannya Mbok itu misalnya soal PCR tuh Mbok, itu kan heboh sampai Pak LBP ke sini, Mendagri Pak Tito ke sini untuk memastikan soal yang aturan PCR itu loh Mbok. Mungkin bisa disampaikan tuh. Itu Mbok sendiri gimana tuh meresponi itu gitu? Apa Mbok merasa wah ini nggak sia-sia nih apa yang saya teriakan gitu ya, Mbok? Jadi ada cukup banyak masukan-masukan yang kami berikan, baik itu secara internal maupun melalui sosial media.
Jadi kalau dibilang sosial media itu tidak efektif, ya tidak juga. Karena sosial media itu sangat efektif untuk membawa pesan apa yang menjadi harapan kita. Dan jangan salah, pejabat-pejabat walaupun tidak pakai sosial media, tapi mereka memantau. Iya, ada timnya juga kan. Ada timnya mereka. Sekarang tuh tim medsos tuh harus ada kayaknya di gitu kan, pemerintahan atau dimanapun ya. Dan masukan-masukan yang kami berikan itu kita bicara konteks dalam konteks pandemi ya. Itu kami berikan dari tahun 2020. Panjang ceritanya, banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi di Bali, di mana yang kami harus ada di situ. Bukan kami mencari-cari kasus atau mencari-cari permasalahan agar bisa bicara ke publik seperti kata-kata beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan ya di sini ya. Akan tetapi karena banyaknya pengaduan. Pengaduan ke Mbok ya. Banyaknya pengaduan dan kita tidak mungkin akan menjawab dengan cara kok ngadunya ke Mbok Niluh gitu kan? Kok nggak langsung ke DPR? Gitu kan di sini ada DPRD gitu kan? Ada gubernur sendiri, ada bupati gitu kan? Kok ke Mbok gitu? Kenapa itu? dan jika pengaduan-pengaduan itu masuk, aku pasti akan menjawab, Mbok Niluh cek dulu ya sayang. Kalau sudah benar-benar fact base, fakta. Apalagi sudah ada video live-nya gitu kan yang di-share ke aku gitu kan, dan itu benar-benar terjadi, Mbok akan tindak lanjuti dan menyampaikan kepada pihak yang terkait. Kayak kemarin kan heboh gitu kan urusan-urusan yang turis tidak pakai baju lah naik pohon dan lain sebagainya seperti itu kan. Itu kita lakukan, kita langsung berkonsultasi, berkomunikasi dengan pihak yang berwajib, misalnya pihak Kemenkumham, misalnya dengan kepala imigrasi, dan mereka yang dengan gitu kepolisian juga. Jadi 2-3 institusi ini mereka akan saling berkoordinasi dan bergerak di lapangan. Itu hitungannya jam loh. Itu gitu pemirsa, mungkin saya harus memperjelas, ini kasus yang rame beberapa waktu lalu yang turis Rusia yang telanjang memeluk pohon suci ya yang ratusan tahun usianya. Ya, Bu. Teruskan, Bu. Jadi mereka gerak cepat gitu, gerak cepat. Nah, kita ini adalah sebagai messenger. Ada masyarakat yang concern, masyarakat yang concern, kita cek faktanya, kita cek sosial medianya si orang tersebut, si turis tersebut, videonya masih ada, postingannya masih ada, kita sampaikan ke pihak yang berwajib, mereka gerak cepat, gitu kan. Nah, jika pada akhirnya ada beberapa pihak tertentu yang melindungi, merasa harus berada di situ, bahkan terkesan melindungi dan lain sebagainya, ya aku itu bukan urusan Mbok lah ya. Aku tegur. Oh, malah ditegur. Aku tegur. Orang-orang yang melindungi, katakanlah dalam tanda kutip si turis itu ya. Ya, misalnya begini. Ini aparat sudah bekerja, polisi sudah bekerja, imigrasi sudah bekerja, dan keputusannya sudah final, deportasi karena melanggar. Tapi di tengah jalan misalnya ada yang mengatakan orang dia nggak telanjang kok, tapi dia anggota pakai dewan bikini. Kalau nggak salah ya, Mbok. Ya, salah satu anggota dewan. Jadi bagaimana mementahkan pekerjaan yang sudah dilakukan ya. Mereka tuh nggak pulang-pulang loh petugas-petugas ini. Kita kan komunikasi terus. Progresnya begini, Mbok, progresnya begini. Itu dari Polsek, Polres, Polda loh. Semuanya loh bergerak dan bekerja. Termasuk imigrasi dan pasar imigrasi Bali, Kemenkumham, Kakanwil dan lain sebagainya. Jadi kalau ada tanggapan seperti itu ya aku tegur dong gitu kan. Aku tegur dan dengan caraku, dengan cara Mbok Niluh gitu kan. Cara emak-emak gitu kan. Nah, itu salah satu contoh yang dimana memang tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah, akan tetapi hal yang memang harus disuarakan. Karena kenapa? Agar tidak nanti ada istilah hukum itu tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah. Jadi di Indonesia, di Bali itu para petugas, para aparat, para pihak kepolisian dan yang berwajib lainnya, mereka tuh bekerja juga loh, gitu loh. Jadi buat aku tuh juga sebenarnya tujuanku adalah
to cooling down everybody. Karena kita nggak bisa setiap saat mencaci maki pemerintah, mencaci maki aparat, menuduh mereka yang bukan-bukan, mengait-ngaitkan mereka antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya dan sebagainya. Kita kadang-kadang juga kesal juga dengan sistem kepemerintahan. Tapi kita hadir dan belajar untuk menjadi solusi, bukan menjadi tambahan dari masalah tersebut, seperti itu. Itu salah satu hal. Nah, kalau untuk yang berurusan dengan pandemi, dari berbagai masukan kami, itu Mbok kan ibaratnya begini ya, kita menyampaikan kritik itu otomatis kepada orang yang menandatangani surat edaran tersebut. Kalau di sini yang menandatangani, misalnya yang Mbok kritik, misalnya let's say Pak Gubernur misalnya, kita kasih masukan, ini beliau yang tanda tangan. Urusan akhirnya permasalahan itu kemudian diselesaikan, aturannya direvisi dan lain sebagainya. Itulah tujuan utamanya, agar aturan itu direvisi. Jika kemudian orangnya yang memberi masukan tersebut, ibaratnya gimana ya? Ya aku sih nggak pengen, bukan pengen didekati atau misalnya kita bisa pelukan seperti ini atau gimana. But at least respect itu adalah gitu loh. Siapapun pemerintah tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Rakyat harus bisa memberikan masukan dan kita melakukannya tanpa syarat gitu loh. Dan jadi ya kalau ada kesan misalnya hubungan kami misalnya tidak harmonis dan lain sebagainya, Mbak sudah memberikan masukan, sudah memberikan kritik, solusinya silahkan ditetapkan dalam bentuk aturan. Bagaimana mereka merespon secara pribadi itu urusan mereka. Yang penting suara-suara di masyarakat sudah kusampaikan. Sudah tersampaikan ya. Sekali kusampaikan tidak didengar, kusampaikan 2 kali, kusampaikan 3 kali, hingga kadang-kadang caranya itu menjadi sedikit keras dan mungkin kurang lazim ya di Bali ya. Buat aku it doesn't matter. Yang penting pesannya nyampe. Masalahnya diselesaikan, seperti itu sayang. Iya, gini Mbok ini kan seorang pengusaha ya, seorang pengusaha yang saya tahu nih Mbok, biasanya kalau yang namanya pengusaha itu kan selalu diem-diem aja gitu, takut, maksudnya kan takut berimbas pada usahanya gitu Mbok. Tapi yang saya lihat Mbok tuh nggak begitu gitu, justru misalnya ya ini kan sangat terang benderang kelihatan dari postingan Mbok, meskipun kita jauh, misalnya saya nih di Jakarta. Kan kelihatan ini aku tuh suka deg-degan loh Mbak, misalnya aduh takut Mbak gimana sama gubernur hubungannya atau gimana, tapi ya saya sih percaya ya sama aku juga Mbak. Suka deg-degan sama tulisan. Nah, tapi kalau aku kan bukan pengusaha Mbak. Kalau Mbak ini pengusaha yang juga banyak di belakangnya itu menggantungkan hidup ke Mbak, terus lagi belum tadi jaringan Mbak untuk UMKM dari mulai tenun segala macam. Kan kalau misalnya Mbak ada apa-apa kan berpengaruh Mbak. Itu gimana tuh Mbak? Ada nggak misalnya Mbak tuh, aduh udah deh Mbak main aman aja deh gitu? Kalau yang memberi masukan seperti itu banyak dan sudah lama. Jadi mereka selalu menyampaikan, apa sih yang kamu perjuangkan? Kamu mati-matian berjuang untuk masyarakat yang belum tentu menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Kamu berjuang dan di akhir hari usahamu dihancurkan. Keluargamu, ya bahasa kasarnya sih dikata-katai dengan bahasa-bahasa yang yang nggak enak lah didengar gitu kan, yang kasar gitu. Dan banyak terjadi pembohongan publik gitu kan mengenai kami gitu kan, dan aku kan jarang merespon, dan hingga akhirnya ya itu berbuah menjadi sebuah aku harus menerima konsekuensi. Di satu masa aku pernah akhirnya harus sedikit jauh dengan sahabat-sahabatku sendiri, karena mereka menjaga jarak itu, dan dengan harapan kalau mereka menjaga jarak, aku akan kembali kepada mereka. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, aku semakin marah, aku semakin galak, aku semakin kritis, aku semakin semakin keras kepada sistem yang memang kurasa memang masih banyak yang harus diperbaiki, dan
Dan alasanku melakukan itu sebenarnya sederhana banget. Aku sering ngajar di kampus, di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Dan anak-anak mahasiswa ini rata-rata umurnya kan 18 tahun gitu kan, 18 sampai dengan 20. Bahkan ya kalau untuk yang S2 gitu kan mereka juga sudah banyak yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Kalau misalnya aku mengajar di Solo, kelasnya akan diisi oleh anak-anak mahasiswa yang apa namanya? Yang kalau kita melihat di satu kelas mayoritas Muslim. Kalau misalnya aku mengajar di Surabaya misalnya, suasananya akan berbeda lagi. Kalau aku mengajar di Jogja berbeda lagi. Nah, di semua anak-anak ini yang jumlahnya mungkin sekarang sudah ratusan ribu ya, aku selalu menyampaikan satu pesan. Siapapun kamu, apapun latar belakangmu, keyakinanmu, kamu berhak menjadi yang kamu mau. Jika kamu sekolah di Bandung, terus kamu pindah ke Surabaya atau kamu misalnya pindah ke pulau lain, kamu ingin mengabdi di sana, kamu bisa menjalankan impian itu. Dengan catatan, kamu harus punya yang namanya prinsip dan integritas. Nah, itu dia dua kuncinya ini, ya. Duanya. Kuncinya dua ini. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kata-kata tersebut? Bagaimana kita bisa menyampaikan hal yang sama di ratusan kampus jika kita tidak melakukannya? Gitu. Dan keputusan itu aku harus bayar mahal. Aku meninggalkan keluargaku, bepergian hampir tiap minggu ke provinsi-provinsi untuk aku ngajar. Aku tidak melihat anakku tumbuh remaja. Karena di antara waktu mengajarku itu ada kontestasi-kontestasi politik yang dirimu pun juga ada di situ. Dari mulai Pilpres 2014, Pilkada 2017, hingga Pilgub lagi 2018 di Bali, kemudian Pilpres lagi 2019 di Jakarta dan lain sebagainya. Dan kita selalu ada di situ, menyampaikan dan melakukannya dengan tindakan bahwa siapapun kamu, apapun latar belakangmu, kamu berhak menjadi yang kamu mau asal kamu punya yang namanya prinsip dan integritas itu. Dan Ahok misalnya, Basuki Cahayapurnama panggilan beliau, pada saat kita berada di posisi yang dianggap membela seorang Ahok, itu aku sampaikan di salah satu media saat itu yang I think I send it to you. Kita tidak sedang membela seorang Ahok yang dikatakan sebagai orang Cina misalnya, tapi kita sedang membela hak-hak anak cucu kita yang nantinya mereka akan menggantungkan cita-citanya dan mereka melihat he did it. It means we still have hope. Karena aku memiliki ratusan ribuan orang yang berkata kepadaku, Mbok, benar nggak keputusanku pulang ke Indonesia, Mbok? Look at what happened to Ahok, Mbok. Aku nggak pengen apa-apa, Mbok. Aku hanya ingin datang kembali ke tanah kelahiranku. Look at what happened to him. Masih benar nggak keputusanku pulang ke Indonesia? Dan aku tetap mengatakan kepada mereka, pulang sayang, pulang. Padahal dalam hatiku juga jantungan kan. Gue juga udah setengah mati nih gitu kan, deg-degan juga nih gitu kan. Tapi aku dengan senyum gitu kan, go home, welcome home gitu kan. Nah, keberanian itu yang mungkin mereka anggap sebagai sebuah apa ya? Karena kata teman-temanku nih yang bilang nih atau orang-orang yang tahu karakterku, mereka akan mengatakan idealismemu dengan kebodohanmu itu beda tipis. Karena idealismemu itu mengantarkan kamu beberapa kali hampir kehilangan nyawamu. Iya. Tapi buat aku kalau sudah berjalan, mataku itu tertutup, kupingku itu tertutup, aku jalan dengan hatiku. Jadi yang menjadi tongkat adalah dan hati aku nurani. percaya bahwa He will guide me. Gitu. Dia pasti akan menggenggam tanganku. Jadi banyak orang bilang kan, oh Nilu Jelantik kebal hukum, Nilu Jelantik nggak mungkin dipenjara, Nilu Jelantik dilaporin, tapi kok nggak diproses dan lain sebagainya.
Argumentasi dengan Nilu Jelantik itu gampang banget. Kita mengkritisi pemerintah, kita kritis kepada pemerintah, tapi tidak menjadikan kita orang bitter. Orang bitter tuh orang yang pahit, orang yang getir, yang mengatakan, pemerintah nggak sayang sama aku nggak sayang deh. Enggak. Di tengah kekecewaan kita, kegalauan kita, keinginan kita agar pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dan lain sebagainya, kita bisa bersama-sama untuk mereka menjadi lebih baik, lebih dekat dengan rakyat. Di tengah kondisi seperti itu, kita tetap lempeng, clear and clean, seperti gelas bening yang air putih. Makanya aku bilang, sampai kemanapun mau cari kelemahan Nilu Jelantik itu nggak ketemu. Karena kenapa? Karena kita sudah merendahkan diri kita serendah-rendahnya, orang nggak bisa rendahin lagi. Dan at the end of the day, these two things, your integrity and your life principle. Ini dua ini. Jadi kamu mau jadi siapapun, rekam jejakmu akan selalu ada. Nggak kemarin sore misalnya ngomongin politik, terus nulis tentang politik, terus berada di sebuah partai politik. Nggak kemarin sore. Mungkin keputusan masuk ke dalam partai politik itu datang misalnya hari ini. Tapi rekam jejak yang kita sudah punya puluhan tahun yang sebelumnya itu sangat berpengaruh dalam kita itu melihat orang-orang yang apa namanya ya, yang kita anggap dia bisa menjadi bagian dari perubahan. Karena aku lihat di Indonesia ini banyak banget anak-anak muda, banyak banget generasi penerus kita ya. Yang mereka punya kecintaan di situ, yang mereka punya keinginan untuk membangun negeri ini. Tapi sebagian besar dari kita mudah mengadili. Jadi bayangkan, kebun bunga itu belum berkembang sudah kuncup duluan. Iya, kenapa? sudah. Karena kita matikan semangatnya, kita pertanyakan motifnya dan lain sebagainya. Untuk itulah kenapa makanya aku dengan segala macam dengan segala macam pendapat orang di luar sana, mengapa aku harus melakukan yang aku lakukan? Tujuanku sangat sederhana. Hidup kita cuma sekali. Just once, we live only once. But if you're doing it right, once is more than enough. Jadi ini ada anak-anak muda nih, bisa putra-putri kita, bisa putra-putri orang-orang yang menggantungkan harapannya sama negeri ini, yang lahir besar tua matinya di sini. Kita akan bukakan babat alas itu. Kita yang berduri-duri, kita yang akan membukakan sedikit jalannya. You open 1 senti, I open 1 senti, Mas Gun open 1 senti. 1 senti kali 100 kan 1 meter. Luas, ya. Jadi luas kan. At the end of the day, kita bisa pergi dengan senyum gitu loh. Dan nggak peduli jabatanmu apa, tapi apa yang kamu tinggalkan yang berada di hati masyarakat yang berada dalam keseharianmu sehari-hari itu jauh lebih penting. Untuk itulah aku kenapa harus kritis. Kenapa? Karena aku ingin masyarakat punya punya pandangan bahwa ini pemimpin-pemimpin kami memiliki legasi-legasi yang suatu hari nanti kami bisa sampaikan kepada anak cucu kami. Oh, kami pernah punya gubernur yang tidak pernah berhenti memperjuangkan rakyatnya. Oh, kami pernah punya presiden yang merakyat, yang selalu ada untuk kami. Can you imagine how beautiful it's gonna be gitu loh, ya kan? Karena cuma itu yang akan ditinggalkan oleh mereka gitu. Iya, legasinya. Ya. Jadi itulah yang menjadi alasanku. Dan mengenai usaha, mengenai usaha Nilu Jelantik, ya orang-orang mungkin bilang kucing punya nyawa 9 ya katanya ya, 9 ya. Itu kemarin siapa yang bilang itu? Nilu Jelantik 200 katanya. Ini kata Hebat, mereka ya, kata mereka ya. Jadi begini. Kerja keras kita nggak berubah. Kita masih bekerja, let's say office hour, dari pagi sampai malam. Dari malam sampai pagi lagi. Sampai pagi lagi. Nah, aku punya momen me time nih. Me time apakah dengan seminar, webinar, memberikan kelas, mendampingi UMKM, nge-share status semua orang yang jualan hasil karya dan lain sebagainya. Itu kita jalankan puluhan tahun. Nothing change. Nothing change. Jadi buat aku, ya hidup itu, kita memang tidak bisa mengatakan hidup harus balance ya. Tapi kita bisa mengatakan kerja kita tetap jalan, syukur kita tetap jalan,
pada saat kita jatuh ataupun misalnya menemui kebangkrutan dan lain sebagainya, which is kami sudah pernah menemui hal-hal sudah mengalami hal-hal itu, kami tetap mengucapkan kata thanks God. Bayangkan thanks God, brand hilang, usaha udah rontok, kita bicaranya gini, goblok amat gua ya, kenapa gua nggak daftarin itu brand Nilu ya. Jadi kita nggak sibuk di sosmed menyalahkan pihak A, pihak si B karena mengambil brand kami, enggak. Tapi kita sudah dalam posisi, sudah dalam level mentertawakan diri kami. Bahwa memang kita goblok gitu loh. Kita bagaimana mungkin seorang Mbok Niluh yang mengajar di ratusan kampus, di puluhan kampus, selalu menyampaikan register your brand first, legalize your brand first, daftarkan hak cipta, ngomong tentang intellectual property right gitu kan. Terus di brandnya sendiri terlupa, pikun gitu kan. Karena dengan alasan kepercayaan, trust is number one gitu kan. Dan itu kita bayar mahal gitu kan. Dan itu kita bayar mahal. Nah di saat yang sama ya memang ada ada hal-hal yang memang harus aku lakukan yang paralel dengan perjalanan Niluh Jelantik ini sebagai sebuah brand, di mana kami juga sebagai manusia yang ibaratnya punya tujuan hidup gitu kan, punya tujuan hidup. Kalau misalnya bicara tentang brand yang mendunia, we've been there gitu kan. Kalau misalnya bicara tentang brand yang ibaratnya sudah diakui oleh ya dunia internasional whatever it is gitu kan, we've been there gitu kan. Kegagalan serendah-rendahnya kami sudah alami, pencapaian setinggi-tingginya kami sudah pernah alami. Dan Niluh hari ini adalah tetap Niluh yang sama, yang bakalan gotong kardus, yang biasa ngepel, yang biasa angkat-angkat barang kiriman, yang selalu posisinya berada di lantai, memegang kakinya si pelanggan. That's what I do every day. So jadi ibaratnya apa ya? Dinamika yang kita alami, warna-warni yang kita alami, yang berkaitan misalnya dengan pilihan politik kita, yang berkaitan misalnya dengan suara-suara yang kita sampaikan, jika itu kemudian berimbas kepada mereka yang memang belum mengenal kita dari hati ke hati ya, dan belum belum memahami Mbok Niluh itu siapa sih gitu kan. That's totally fine with us. Because at the end of the day, semesta hingga saat ini terus mendukung, tetap bersama kami, dan bukan dengan cara memberikan rejeki, bukan dengan cara memberikan penjualan saja, akan tetapi di setiap cobaan-cobaan itu pun tidak pernah kami lupakan untuk menyematkan rasa syukur. So be grateful. That is the main key. Gitu. Jadi dan jika kamu sudah bisa dalam posisi meninggikan orang lain, meninggikan dirimu, seperti yang disampaikan oleh my mentor. Kamu gandeng orang ini, kamu akan ditinggikan. Tapi kalau kamu mencapainya dengan cara merendahkan mereka, menginjak mereka, kamu tidak akan punya strong base. Dan itu tidak bisa dipelajari dalam satu malam. Berpuluh tahun juga ya. Berpuluh tahun, bahkan itu harus menjadi your lifestyle gitu loh. Dan so ya tidak apa-apa Niluh Jelantik sebagai usaha misalnya berisiko, misalnya didiskreditkan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting pesanku selalu sama kepada anak-anak muda ini. Dan aku harapkan mereka tidak akan takut, mereka tidak akan gentar. Mereka suatu hari nanti jika mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri, mereka bisa mengatakan I'm going to give it forward. Ibu Nong, I'm going to give it forward. Bapak Gun, Bapak Kajito, Mbok Niluh. Karena kalau kamu sudah giving it forward, masuk ke dalam ranah yang namanya politik, kamu sudah seperti ini. Aku pernah ngomong tuh waktu itu sama Pak Mahfud MD sama Bu Mari Pangestu di PSI, nggak boleh punya kantong.
Pejabat tuh nggak boleh punya kantong. Jadi kalau mau makan tinggal disuapin sama rakyat, kan digaji. Tidak punya kantong. Tugasnya hanya mengabdi dan melayani. Mengabdi dan melayani, bukan cari cuan di sana, bukan cari proyek, bukan apa namanya, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Dan buat aku seharusnya semua pejabat-pejabat itu memiliki yang namanya website. Misalnya contohnya Nong.org gitu. Jika suatu hari nanti misalnya Mbak Nong menjadi wakil rakyat misalnya, contohnya gitu kan Mbak Nong akan memiliki, atau Kajito misalnya, Kajito.org gitu kan, memiliki sebuah website yang nanti semua agenda, semua jadwal perjalanan dan semua hal-hal yang dia lakukan berkaitan dengan pengabdian dia untuk masyarakat, termasuk juga misalnya dengan anggaran-anggaran yang dia perjuangkan, itu semua akan clear di sana saya. Terekam, terekord di situ. Akan terekam, terekord. Tidur pun dipilih pasti. Pasti dicoblos, ya kan? Ya kan? So, itu pesan-pesan aku sih kepada pejabat yang sekarang menjabat ya. Jadi hubungi webmaster terdekat. Bikin website itu karena bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban. Jangan dikit-dikit ngelaporin, jangan dikit-dikit pencemaran nama baik gitu kan. Kalau kita bersih, kenapa harus risih? Oke. Ini pembicaraan yang sangat luar biasa dan berharga nih, khususnya buat anak-anak muda nih. Apalagi ketika tadi saya bertanya terkait kenapa Mbok Nilu mau bersuara kritis, bersuara keras terhadap ketidakadilan. Sebenarnya jawabannya itu jawaban yang saya sangat harapkan. Yaitu soal prinsip, tapi soal prinsip dan kredibilitas. Dan juga sebenarnya bukan hanya untuk Mbok Nilu sendiri, bukan hanya buat keluarga Mbok Nilu atau juga karyawan-karyawan Mbok Nilu, tapi sebenarnya apa yang dilakukan Mbok Nilu selama ini sebenarnya buat yang lebih besar lagi, yaitu buat Indonesia sebenarnya, Mbok. Ya kan seperti itu. Kalau misalnya saya boleh menyimpulkannya nih, Bu. Dan ini luar biasa, Mbok, dan saya kira saya berharap sekali pemirsa Cokro TV bisa mengambil inspirasi, bisa mengambil pengetahuan dari pembicaraan kita nih, Mbok, dan semoga bisa bermanfaat. Dan kalau saya sih ketika mendengarkan sekarang aja udah buat saya tuh banyak sekali memberi masukan buat saya, Mbok, dan saya sangat-sangat terima kasih, Mbok, untuk perbincangannya, untuk obrolannya. Dan terima kasih sekali lagi buat Mbok Nilu, dan kita juga senang bisa diterima di sini ya, di workshop Mbok Nilu. Kita bisa melihat-lihat langsung nih, kalau selama ini kita hanya melihatnya di IG-nya atau baca di media, tapi kita bisa lihat langsung. Itu senang banget gitu. Jadi dapat nih suasananya nih, Mbok, gitu. Terima kasih ya, Mbok. Iya. Terima kasih banyak untuk Cokro TV dan tim yang sudah menengok kami di Nilu Jelantik. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Dan satu pesan dariku untuk semua pemirsa kesayangan Cokro TV, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Lakukan yang terbaik, bekerja dengan cerdas, cintai pekerjaan yang kamu miliki, bukan berharap bahwa nanti kamu bisa menemukan pekerjaan yang kamu cintai, tapi kamu mencintai pekerjaan yang kamu miliki dan kamu berikan dia waktu dan kesempatan. Karena banyak banget yang nanya gitu loh sama Mbok Nilu gitu, gimana caranya agar nggak bosan sama pekerjaan kita dan karir kita dan usaha kita. Jadi sekalian juga aku rangkum di sini, cintai dia, belajar mencintai dia seperti kita berhubungan dengan suami ataupun istri ataupun dengan sahabat misalnya. Dan aku yakin itu juga kamu bisa lakukan dalam ruang lingkup yang lainnya juga, seperti mencintai tanah kelahiranmu. Walaupun kadang dia bikin kamu nangis, tapi at the end of the day semua akan indah pada waktunya. Terima kasih. Oke, kita seruput kopi dulu nih, Mbok. Ya, seruput kopinya dulu. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat.